Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami atau kami telah melapangkan dadamu. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, ibu sekalian, ketika menghadapi berbagai macam problematika dakwah masyarakat, ini kan butuh yang namanya lapang dada. Dada kita ini kan ukurannya kan nggak jauh-jauh beda. Tapi hakikatnya itu dia lapang. Seluas samudra. Seluas laut. Laut itu apa aja masuk. Nah, kotoran yang ada dalam sungai ngalir ke laut, diterima sama laut. Jadi hati selapang laut. Kalau wadah hatinya enggak selapang laut, enggak selapang sungai, maka masalah yang diterima itu tidak membuatnya tenang. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mau dibilang apapun, sabar saja, tenang saja. Kita baru dibilang, dikata-katain sama kawan, udah nggak semangat datang pengajian. Kenapa, Bu? Emosinya tinggi karena nggak lapang. Dadanya nggak lapang. Dadanya sempit. Baru di SMS yang membuat nggak enak, sudah jadi pikiran. Nggak sanggup makan, nggak sanggup tidur. Baru dapat WA atau SMS. Makanya kita perlu minta kelapangan dada. Supaya kita ini bisa sabar, bisa tenang, bisa melihat dengan mata kepala yang jernih. Bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan. Apa beda Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli dengan alam nashrah laka sadra. Rabbi shrah li sadri. Ucapan siapa? Nabi Musa. Nabi ketika ketemu siapa? Mau ketemu sama Fir'aun. Dia minta kepada Allah. Ketika Allah perintahkan dia sama Harun untuk pergi ke Fir'aun, dia minta, ya Allah, Rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena dia tahu yang dia akan datang ini siapa? Fir'aun. Fir'aun ini orangnya kasar. Orangnya memang temperamental dan kejam. Ditambah lagi, dia adalah ayah angkatnya yang mengasuhnya waktu kecil. Ketika dia disuruh datang, dia sudah menjadi nabi dan rasul. Yang dia akan datangi adalah ayah angkatnya. Minta. Musa minta. Rasulullah ada minta? Enggak. Allah lapangkan dadanya.
Makanya gaya Musa sama gaya Rasulullah beda. Memang Musa cocoknya untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Muhammad itu untuk menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak Fir'aun. Jadi memang setiap nabi itu menyesuaikan, setiap nabi diutus sesuai dengan kaumnya. Jadi Nabi Musa, dia minta dilapangkan dada. Adapun Rasulullah, Allah yang kasih. Beda kan? Diminta, dikasih. Kalau ini memang gak diminta, tapi dikasih. Mana lebih tinggi? Oh, diminta setelah dikasih setelah diminta atau memang dikasih? Dikasih. Makanya kelapangan dada Rasulullah SAW lebih tinggi dibandingkan dengan Musa. Derajat Nabi Muhammad dalam hal kelapangan dada lebih tinggi Nabi Muhammad dibandingkan dengan Musa alaihissalam. Allah sendiri yang melapangkan dadanya. Makanya apapun yang dihadapi oleh Rasulullah di fase Mekah dan di fase Madinah, tidak ada yang kita dengar penyelesaiannya dengan cara yang tidak hikmah. Semuanya dengan ketenangan, dengan kelapangan. Alam nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan bagimu dadamu. Wal muradu bi syarhil sadri tanwiruhu wa ja'alahu fasihan wasi'an rahiban. Nah, yang dimaksud dengan lapang dada di sini bukan dadanya lapang. Bukan dadanya besar. Bukan dadanya itu ukurannya lebih besar, bukan. Sama seperti kita. Yang disebut dengan lapang dada di sini adalah tanwiruhu. Dadanya disinari dengan nur. Jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dengan nurnya, dengan cahayanya. Wa ja'alahu fasihan, sehingga dengan cahaya itu dia lapang. Lapang. Wasi'an, luas. Rahiban, menerima apa aja. Jadi fasihan, lapang, wasi'an, luas, rahiban, nerima apa aja. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan untuk memberikan hidayah kepada dia, maka dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kata Ibnu Hayyan, syarhus sadri tanwiruhu bil hikmah. Syarhus sadri itu, lapang dada itu adalah diterangi hatinya dengan hikmah. Ibu sekarang saya muliakan, alam nashrah laka sadrak. Telah kami lapangkan bagimu dadamu. Dilapangkan dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membuatnya lapang,
luas dan menerima apa saja yang disampaikan oleh umatnya ketika itu. Ada lagi yang berpendapat yang dimaksud dengan lapang dada itu adalah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tatkala dadanya dibelah. Dadanya dibelah dan dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang tidak baik sehingga dadanya lapang dan dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual. Sehingga ini menjadi bekal baginya untuk menghadapi tantangan dan problematika dakwah. Wa wada'na anka wizrak. Baca artinya, Bu. Kami letakkan dari kamu beban kamu. Jadi beban risalah, beban dakwah dan segala permasalahan yang ada dihadapinya, Allah mudahkan. Allah mudahkan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jadi wizr itu beban. Wizr itu juga bisa bermakna dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Makanya menteri atau perdana menteri itu namanya wazir. Wazir. Kenapa? Itu beban. Ketika Nabi Muhammad SAW dikasih amanah, wahyu, risalah, kenabian, ini membuat beban baginya. Karena dia harus menyampaikan dan yang dia hadapi bukan orang lain. Keluarga sendiri, paman sendiri. Jadi wizr ini maknanya bisa beban, makna lainnya bisa dosa. Ya. Jadi wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang telah membuat menggerakkan punggungmu. Anqadha itu sesuatu yang memberatkan. Coba baca artinya, Bu, yang ketiga. Yang memberatkan punggungmu. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah merapangkan hati Rasulullah dengan cahayanya, kemudian
memudahkan, meletakkan urusan beratnya sehingga jadi mudah. Yang itu membuat dia ringan. Ini adalah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi alam nasyrah laka sadrak, yang kedua wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau beban itu kalau tidak dibarengi dengan lapang dada, yang ada membuat kita terbebani. Di sini membahasakannya dengan punggung. Jadi memikul beban itu kan di punggung. Bukan di jinjing, bukan dipegang, tapi di punggung. Jadi ketika dia menerima amanah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia lapang dada untuk menerima amanah kenabian dan kerasulan, kemudian untuk menyampaikannya kepada yang lain, sehingga ketika itu beban yang memberatkannya itu semakin ringan